Perkenalkan, saya Dr. Citra yang akan menangani persalinan ibu hari ini. Mari kita berdoa bersama agar persalinan ibu kedepannya lancar. Baik, karena ini kelahiran kedua, saya akan bertanya terlebih dahulu apakah ibu ada perasaan yang sangat sakit pada bagian perut ibu atau ingin meneran mungkin? Sudah ya, ada. Baik, selanjutnya apakah ibu ada rasa keinginan untuk seperti BAB? Ada ya, baik. Maka dari itu dikatakan setelah pasien ini telah mengalami peningkatan pada bagian perineum dan juga anus. Dilanjutkan, permisi Bu ya. Di sini saya melihat perineum pasien sudah menonjol dan vulva serta sphincter ani telah membuka. Maka dari itu saya katakan pasien telah mengalami atau memasuki kala 2. Dilanjutkan, saya akan mempersiapkan alat. Di sini sudah tersedia acting set, partus set, nirbetcan, lalu ada povidone iodine, kapas DTT, ada lidocaine, lalu ada oksitosin, alat penghisat, ada spike, ada tempat sampah medis, kasa steril, lalu klorin 0,5%, air DTT, lalu ada fetoskop, termometer, topi, stetoskop, tensimeter, 3 lembar kain dan 3 lembar handuk, tempat persalinan yang bersih dan nyaman. Lalu saya akan menggelar dari kain ini pada bagian tubuh ibu. Lalu dilanjutkan saya akan menggelar kain resusitasi. Baik, dan menyiapkan bantalan untuk menyangga bahu bayi. Selanjutnya saya akan memakai APD. Di sini sudah saya gunakan headcap, masker, lalu sepatu boots, dan selanjutnya saya gunakan dari celemek plastik. Lanjutkan, saya akan melepaskan semua perhiasan yang saya gunakan. Lalu setelah itu saya mencuci tangan 6 langkah dan memakai sarung tangan DTT. Baik, lanjutkan. Saya menyiapkan terlebih dahulu oksitosin dengan menggunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT. Di sini saya ibaratkan sudah masuk oksitosinnya ke dalam spike. Lanjutkan, saya selanjutnya akan melakukan setelah oksitosin. Dilanjutkan, saya akan membersihkan perineum dan vulva pasien menggunakan kapas yang saya celupkan ke povidone iodine satu arah. Saya bersihkan dari anterior ke posterior, dibuang, anterior posterior, buang, anterior posterior, dibuang, anterior posterior, dibuang. Lalu dilanjutkan, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Permisi ya Ibu. Lanjutkan, saya akan mendekontaminasi dari handscoon ini ke larutan klorin 0,5%. Saya balik dan saya rendam 10 menit. Setelah itu saya periksa letak janin. Baik, di sini sudah terdapat bagian punggung di sebelah kiri. Lalu saya dengarkan menggunakan fetoskop untuk mendengarkan DJJ janin. Dan saya memastikan bahwa DJJ janin normal berkisar 140 hingga 160 kali per menit. Setelah itu, saya akan memberitahukan dari ibu dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan. Baik Ibu, di sini pemeriksaan dalamnya Ibu sudah mengalami pembukaan lengkap, ini kurang lebih 10 cm. Lalu juga kondisi janin saat ini sudah baik. Saya akan menunggu Ibu untuk keinginan meneran. Lanjutkan, saya memberitahu keluarga untuk memberi dukungan pada ibu, lalu meminta keluarga untuk memposisikan ibu posisi meneran, yakni setengah duduk dengan posisi kaki yang membuka. Dilanjutkan, setelah itu saya akan memberikan dukungan atau bimbingan mengenai bagaimana meneran yang baik. Baik Ibu, apabila Ibu merasakan kontraksi atau sakit yang luar biasa pada bagian perut Ibu, Ibu bisa mendorong sekuat tenaga. Apabila sudah tidak ada, Ibu bisa istirahat total dan minum air. Dilanjutkan,
Apabila tidak ada kontraksi, saya akan kembali memeriksa DJJ janin. Setelah itu saya akan menganjurkan, apabila tidak ada keinginan untuk meneram, saya menganjurkan ibu untuk jongkok atau berjalan. Kemudian saya akan menggelarkan dari satu buah handuk di atas perut ibu. Selanjutnya kain yang saya lipat sepertiga pada bagian bokong ibu. Selanjutnya saya akan membuka partuset. Setelah itu saya akan mencuci tangan dan juga memakai handscoon DTT. Setelah itu saya akan menunggu dari kepala bayi hingga keluar 5-6 cm dari vulva. Baik ibu, dorong terus. Iya ibu, hebat. Iya, sedikit lagi ibu, semangat. Baik, setelah kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm dari vulva, setelah itu saya akan sanggah kepala bayi menggunakan tangan kanan seperti huruf C, dan tangan kiri saya pada simfisis pubis menahan posisi defleksi. Setelah itu saya memastikan tidak ada jeratan tali pusat atau lilitan. Kalau ada lilitan akan saya gunting. Karena tidak ada, dilanjutkan saya akan menunggu bayi untuk putar paksi luar secara spontan. Baik, di sini saya ibaratkan bayi sudah putar paksi luar. Setelah itu saya memegang kepala bayi dengan teknik biparietal, tangan kanan di atas, tangan kiri berada di bawah. Selanjutnya saya melakukan curam ke bawah hingga bahu bayi terlahir. Lalu setelah itu curam ke atas, saya ganti posisi tangan kanan berada di bawah, tangan kiri berada di atas, sembari tangan kiri menyusuri dari badan bayi. Baik, setelah semua badan terlahir, saya pegang kaki menggunakan tangan kiri. Baik ibu, selamat, bayinya sudah lahir. Saya letakkan di atas dari perut ibu. Dilanjutkan, saya akan menilai dari bayi apakah cukup bulan atau tidak, ditandai dari melihat wajah, badan, tangan dan kaki, guratan dari tangan dan kaki. Selanjutnya saya melihat air ketubannya berwarna jernih. Lalu dari bayi sudah menangis spontan dan bergerak aktif dan mempunyai Apgar skor 9. Dilanjutkan saya melakukan pengeringan badan bayi dimulai dari kepala, badan, namun saya tidak mengeringkan bagian tangan. Selanjutnya saya mengganti dari kain ini menggunakan kain kering. Baik, selanjutnya saya menilai kembali pada bagian dalam apakah terdapat janin atau tidak. Baik, di sini sudah tidak ada janin. Dilanjutkan, saya akan menginjeksikan oksitosin pada bagian paha ibu. Bu, saya suntik ya pada bagian sepertiga atas paha, aspirasi dorong. Dilanjutkan, setelah itu saya akan kembali melakukan klem dari tali pusat sembari menunggu efek oksitosin. Di sini saya urut terlebih dahulu isi tali pusat, lalu saya klem 3 cm dari bayi, lalu saya urut kembali dan beri jarak 2 cm dari klem sebelumnya. Lalu saya akan gunting di antara dari klem ini menggunakan gunting. Sebelumnya saya akan lindungi terlebih dahulu dari badan bayi. Baik.
Setelah itu saya akan lilit menggunakan benang DTT. Setelah dililit, saya akan melepaskan klem. Lanjutkan, saya akan memposisikan bayi kontak kulit ke kulit dengan ibu pada bagian dada dan menyelimuti anak dan ibu. Lalu saya berikan topi. Dilanjutkan, di sini saya akan menegangkan dari tali pusat, lalu saya akan memberi jarak kurang lebih 5-10 cm dari atas vulva. Setelah itu tangan kiri berada di atas dari simfisis pubis untuk mendeteksi kontraksi. Dilanjutkan, tangan kanan saya memegang tali pusat, lalu apabila sudah ada kontraksi, saya dorong tangan kiri saya dorsokranial dan tangan kanan saya menegangkan dari tali pusat. Dilanjutkan, saya ibaratkan baik sudah ada pergerakan, lalu saya tarik sejajar dengan lantai, lalu sedikit saya angkat kelahiran sesuai dengan arah kelahiran. Baik, setelah plasenta sudah memasuki intrus vagina, saya pegang menggunakan 2 tangan. Kemudian setelah itu saya lakukan masase pada uterus. Lanjutkan, saya akan menilai dari plasenta ibu dan anak sudah lengkap, tidak ada kotilodon yang tertinggal. Selanjutnya saya akan menaruh pada kantung plastik. Setelah itu saya akan menilai dari kontraksi uterus pasien normal dan tidak ada perdarahan pervaginam. Selanjutnya saya membiarkan kontak kulit ke kulit ibu dan anak selama 1 jam. Dilanjutkan, setelah 1 jam saya akan memberikan salep antibiotik pada mata bayi. Dilanjutkan, saya akan menginjeksikan vitamin K1 1 mg pada paha bagian kiri, aspirasi dorong. Dilanjutkan, setelah 1 jam saya akan menginjeksikan, setelah 1 jam dari pemberian vitamin K, saya menginjeksikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan, aspirasi dorong. Baik, setelah itu setelah pemberian dari obat-obatan, atau kembali saya berikan kontak kulit ke kulit ibu dan anak, saya selimuti. Setelah itu kembali saya melakukan evaluasi pergerakan uterus dan tidak ada perdarahan pervaginam bayi ibu. Dilanjutkan, saya akan memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga terkait masase kulit dan menilai kontraksi masase dari uterus maksud saya, dan menilai dari kontraksi uterus. Dilanjutkan, saya akan melakukan penilaian pada kehilangan darah ibu. Dilanjutkan, saya akan mengecek dari nadi ibu, lalu urin yang dikeluarkan, dan juga yang terakhir saya menilai suhu tubuh menggunakan termometer pada ibu. Lalu pada bayi juga saya nilai pernafasan normal, yakni dalam rentang 40-60 kali per menit, dan juga saya mengecek suhu tubuh bayi. Dilanjutkan, terakhir saya akan membersihkan alat-alat yang bisa dipakai kembali dengan merendam pada klorin. Dilanjutkan, juga saya akan membuang dari alat sekali pakai pada tempat sampah medis. Dilanjutkan, saya akan membersihkan tubuh ibu menggunakan air DTT. Ibu, permisi saya bersihkan. Baik, sama seperti pembersihan sebelumnya dari anterior ke posterior. Lalu dilanjutkan, saya akan memastikan ibu nyaman dan memberikan baju ibu yang hangat, dengan membantu juga untuk inisiasi ASI dini.
Selanjutnya, saya akan membersihkan dari tempat persalinan menggunakan klorin 0,5%. Dilanjutkan, saya akan merendam dari handscoon ini menggunakan klorin. Selanjutnya, saya akan melepas dari segala APD, dan setelah itu saya akan mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Di sini saya ibaratkan saya sudah melepas semua APD, dan terakhir segala tindakan yang telah saya lakukan tadi saya catat ke pantograf. Terima kasih.